Nah, kita nggak pernah belajar berekspresi, menyampaikan dengan runut yang bagus di media sosial pun juga enggak. Akibatnya apa? Kita beraninya rame-rame. Berarti ini masuknya ke Kemendikbud ya? Exactly. Kemenkominfo komite saja tidak cukup. Nggak cukup. Yuk kita bersuara. Pekan lalu sempat ada yang rame banget yang menyebut bahwa orang Indonesia itu salah satu dari negara yang nggak sopan di dunia maya gitu kan. Kaget kan, sementara orang-orang selama ini kan Indonesia paling sopan gitu kan. Tapi di dunia maya, nah ini berperilaku paling tidak sopan. Nggak sivil itu. Tidak sopannya di mana? Jadi kan kalau lihat gini Mbak ya, pertama kita itu punya persepsi orang Indonesia itu baik-baik ya. Iya. Makanya heran. Ini itu termasuk indeks yang membuat kita itu terbelalak ibaratnya gitu. Sebagian orang merasa ya udah wajar, tetapi begitu dikeluarin kayak gini beda banget. Padahal kita kan orang baik gitu. Orang Indonesia terkenal ramah-ramah kan gitu. Tetapi gini, kalau saya itu saya pernah di luar negeri kan 10 tahun kuliah itu. Pas awal-awal di Belanda. Belanda itu termasuk negara yang ibaratnya blunt, terus terang, suka atau nggak suka diomongin. Jadi kadang-kadang itu nyelekit ya. Nah, kalau kita misalnya nggak sepakat dengan profesor atau dengan orang lain kan diem, sungkan. Iya, sungkan, betul. Jadi sampai mereka bilang, Ismail, kamu itu setuju, tidak setuju, senang atau tidak? Kok senyum terus? Padahal kalau senyum itu arti dari Mas Fahmi apanya? Bisa apapun kan? Saya bisa senyum itu karena tidak setuju, senyum karena merasa ini. Jadi kita kan kita nggak terbiasa ekspresi. Betul. Jadi mungkin itu yang disebut juga bahwa orang Indonesia itu kadang nggak baik ya. Emang kelihatan baik terus kalau ketemu. Cuma mereka nggak pernah tahu dalamnya isi hati. Nah, media sosial itu kan banyak sifatnya anonim. Iya. Kemudian ditambah selama ini kan kita disajiin dengan buzzers yang pro dan kontra itu banyak anonim. Jadi kalau orang Indonesia itu kalau mau belajar di media sosial ya lihatlah contohnya itu. Nah, kalau orang anonim itu cenderungannya apa? Kan merasa aman, identitas nggak ketahuan. Tuh, nggak anonim saja, menggunakan HP, kita merasa di balik ujung sana itu nggak ada manusia. Yang ada tuh HP aja ya. Dikira sendirian di kamar. Dan kalau udah berhadapan dengan HP kan kita bebas ngomong apapun. Dan itu yang terjadi. Jadi ketika kita nggak bisa ekspresi menyampaikan setuju atau tidak setuju atau bahkan ucapan terima kasih secara langsung di media sosial kita ngomong apapun bisa. Jadi ini kan tetap manusia itu sebetulnya kan ada ekspresinya, pendapat itu. Nah, itu keluar. Nah, kita nggak pernah belajar berekspresi, menyampaikan dengan runut yang bagus di media sosial pun juga enggak. Akibatnya apa? Kita beraninya rame-rame. Jadi kalau misalnya berhadapan sendiri, orang kalau bisa berkomunikasi sendiri, misalnya saya ngomong dengan Mbak Indi, oke, siap nggak? Saya pokoknya sendiri saya bisa ngomong kan, ya karena udah siap dengan argumen. Tapi kalau nggak siap, bawa teman rame-rame kan, nggak perlu argumen, yang penting hajar orangnya. Nah itu yang terjadi di kita kalau saya lihat itu. Kelihatan banget ya, mungkin Mas Fahmi lebih tahu karena tiap hari ngelihat satu orang yang bernama besar ngehajar, yang lain ikut gitu. Jadi lebih banyak follower yang bergerak mengikuti yang istilahnya apa ya, bukan suhunya apalah, idolanya atau gitu. Bener nggak kayak gitu? Betul sekali itu. Dan itu kan kelihatan kalau di peta Dronobret itu siapa sih tokoh-tokoh yang berbicara ya. Karena berbicara kemudian dapat follower banyak, itulah orang-orang yang influensial, bisa menyampaikan pendapatnya orisinil. Kebanyakan yang lain kan retweet, mengamplifikasi saja. Artinya mereka nggak bawa idenya gitu. Dan itu sebagai contoh aja misalnya gini. Ini lagi COVID-19 ya. Saya tuh analisis Mbak. COVID-19 tanpa filter bahasa apapun. Akhirnya saya dapat internasional ya. Peta internasional. Nah, kemudian di situ saya lihat ternyata banyak sekali expert yang ada di Amerika misalnya. Itu dokter, expert ini pada keluar semua sebagai influence ya, influential. Jadi mereka punya followernya banyak dan seterusnya, ikut dalam perdebatan. Indonesia saya cari, bicara soal COVID-19, ini mana yang keluar expert-expertnya ini? Kan harusnya ada dokter, nakes, ada tuh. Tapi ya itu aja, Mbak. Nggak banyak. Artinya pada kemana nih? Pada saintis bisa dihitung berapa? 10, 20? Top influencersnya mungkin 10-an barangkali. Itu yang dokter ya. Terus ada
ahli yang lain misalnya ahli wabah dan yang lain-lain yang bukan dokter kan ada expert baru ada gitu. Tapi masih relatif sedikit untuk orang Indonesia yang jumlahnya begitu besar penggunanya. Yang begitu aktif katanya banget kan. Begitu aktif juga dan mereka muncul sebagai dirinya sendiri. Oke. Itu nggak banyak gitu. Jadi kesimpulannya kenapa? Karena orang Indonesia sedikit, orang luar negeri banyak ngomong soal ini. artinya mereka yang expert pun di kita nggak biasa menyampaikan pendapatnya. Gitu. Oke. Ya, mungkin di media sosial, mungkin iya di tempat yang lain secara offline kan sendiri, tapi kan di dalam percaturan yang sekarang kita butuh kehadiran mereka. Oke. Dan di luar pun juga sama, banyak orang kemudian turun, Ya. gitu. Sebagai contoh ini menarik, Clubhouse ada yang baru ya, Iya. Clubhouse. Nah, kemarin itu saya analisis, saya coba lihat. Clubhouse baru di Indonesia, tetapi pas awal-awal bulan Januari itu sudah ada permasalahan di Clubhouse, yaitu orang-orang pada nyebarin hoax COVID-19 di Clubhouse. Di Clubhouse. Di Clubhouse. Siapa yang dilakukan oleh dokter dan nakes yang di Amerika sana. Mereka pada turun rame-rame juga di Clubhouse. Di Clubhouse juga. Karena mereka ingin membetulin ini. Jadi artinya apa? Bukan berarti saja bahwa oke, ini mereka nggak biasa di media sosial, ya udah nggak gitu. Tapi memang ada niatan, ada concern dan ada kemampuan mereka untuk berkomunikasi para expert itu di tempat yang baru, kemudian mereka turun. Nah, yang seperti ini di Indonesia nggak banyak ternyata. Yang banyaknya ternyata adalah orang-orang yang nggak punya keahlian, expert di bidangnya, nah, kemudian banyak komentar, banyak Dan ini beraninya rame rame-rame itu tadi. Iya, oke bos, iya betul Tum, oh ya gini terus. Ya kayak gitu isinya itu. Jadi karakter orang Indonesia dibilang kan netizen plus 62 gitu. Karakternya itu kayak gitu berartinya. Ya rame-rame kita maunya rame-rame, nggak mau kelihatan identitas, ngomong seada-adanya, itu yang membuat Indonesia disebut sebagai paling tidak sopan salah satunya. Bukan karena hoax, bukan karena itu. Nah, kalau kembali ke Microsoft tadi. Boleh kita lihat juga ya mungkin kalau ada beritanya. Kalau di Microsoft itu kan kita tidak sopannya itu di mana? Kan ada 3 kriteria kan. Yeah. Kriteria pertama itu kan soal adanya hoaxnya banyak. Jadi orang ditanya ini bilangnya itu kan bukan Indonesia sopan atau tidak, bukan kayak gitu kan. Jadi yang diwawancara itu ditanyain, kamu sering dengar hoax nggak? Oh yes gitu. Terus kamu sering dapat ini nggak penipuan online ya? Penipuan online mungkin karena ditipu keuangan segala macam kan banyak. Oh ya sering. Nah, itu yang menjadi salah satu kriteria dari 3 itu, dan itu yang paling besar. Ada idenya nggak kriterianya, mungkin bisa kita lihat. Kriterianya itu salah satunya hoax, ujaran kebencian ya. Dan kemudian yang kedua baru kemudian yang ujaran kebencian itu. Nah, kemudian yang ketiga baru soal bullying. Bullying. Sara bullying juga masuk di situ. Sara ujaran kebencian kayaknya jadi satu lah gitu ya. Yang pertama itu hoax dan banyak penipuan digital. Banyak di Indonesia. Penipuan itu termasuk angka tinggi nggak? Yang mana? Yang penipuan. Nah banyak itu, bahkan yang dibilang ya kalau kita ditanya pernah dengar nggak atau ngalamin, hampir sama rata-rata iya. Nah, contoh aja kalau SMS. Iya. Ya, coba ini tolong dong, ini ada salah kirim dari Indo something kan gitu ya. Iya. Ada 3 angka, gitu. kirim balik, kemudian hilang duitnya. Banyak sekali kan kejadian. Belum tentu orang Indonesia juga kan? Belum tentu orang Indonesia, tetapi mereka menggunakan bahasa Indonesia. Iya. Dan orang Indonesia banyak loh, banyak sekali. Itu yang ngalamin itu. Kalau hoax nggak usah tanya, kan banyak ya. Hoax banyak. Ujaran kebencian apalagi gitu ya. Kemudian yang kedua kan soal itu ujaran kebencian itu juga sangat tinggi. Nah itulah yang menjadi indikasi kan, salah satunya sopan tidak sopannya. Nah itu padahal Indonesia itu kan mengklaim sebagai warganya yang sopan, yang ramah terhadap orang-orang luar negeri kalau ketemu langsung. Tapi kalau di dunia maya mereka bisa langsung berubah banget gitu. Ya contohnya waktu itu kan ada berita itu yang yang dari Amerika yang ke Bali itu loh, yang dia bilang ini tips. Oh ya masuk ke Indonesia. Gimana masuk ke Indonesia, tinggal di Bali, cari pekerjaan dan seterusnya. Langsung dihajar sama netizen kita. Akhirnya keluar dia. Tapi itu bukan bentuk tidak sopan kan, bentuk kayak gitu. Apa ya, lebih apa istilahnya Mas Fahmi apa? Kalau itu kan di sana itu kan udah mengandung hate speech kan. Di dalamnya kenapa kata-katanya kasar kan. Kata-kata kasar. Kalau dibilang ujaran kebencian yang bisa masuk ke sana kan. Bisa bertolak belakang dengan yang selama ini diklaim Indonesia ramah, Indonesia
ternyata begitu. Oh, bisa bertolak belakang itu analisa Mas Fahmi kenapa? Ya karena tadi sebetulnya kan kita nggak terbiasa berkomunikasi. Contoh gini Mbak, saya lihat ini bedanya ya antara Indonesia dan luar. Mungkin itu bisa menjelaskan ya bagaimana kita bermedia sosial. Saya tuh 10 tahun di Belanda, anak-anak saya waktu kecil juga di sana. Jadi waktu Belanda itu termasuk yang paling sopan ya? Termasuk paling sopan. Kan? Boleh lihat nggak? Jadi negara yang paling sopan itu nomor satu kan? Belanda. Nah itu karena padahal kan katanya pedes tadi. Tapi kan ngomongnya maksudnya pedesnya itu apa adanya kan? Ya dibilangnya tapi bukan menghina, bukan. Ya bilang kurang atau tidak kurang, setuju tidak setuju disampaikan. Nyelekit juga nggak apa-apa gitu kan? Ya. Ini yang best DCI scores in the world, jadi persepsinya kan sebenarnya itu persepsi. Belanda masuk nomor Inggris, 1. Amerika, Singapura, Taiwan. Iya. Yang ini biggest improvement ya maksudnya. Tapi ya Indonesia kan termasuk di dalam 5 yang terbawah juga Iya, gitu. Iya, terbawah itu. Oke. Nah, Singapura kenapa masuk di situ, Mas? Analisa Mas Fahmi. Jadi kalau dilihat ini dulu ya, saya ceritain yang tadi ya, bedanya aja dulu ya. Yeah. Kalau di anak-anak itu udah diajarin Mbak, ketika di SD itu misalnya itu kan dalam satu kriteria itu kan ada soal perundungan ya. Ada perundungan, kemudian dalam perundungan itu kan juga ada hate speech segala kan. Itu udah diajarin Mbak, sejak kelas 3 SD itu kalau kamu dibully di Belanda. Jadi anak itu kalau kamu dibully apa yang kamu lakuin, jadi mereka bisa speak up sendiri. Coba latihan kalau kamu ngebully gimana perasaanmu kan gitu, biar tahu rasanya ngebully buat orang lain kan gak enak. Kalau kamu melihat orang lain dibully, apa yang kamu lakuin? Itu diajarin anak-anak. Kemudian juga soal security privasi ya, privasi. Apa yang boleh di-share, apa yang boleh yang tidak. Itu diajarin di anak-anak. Jadi di pendidikan ini ada. Kemudian orang tuanya juga sama. Orang tuanya, saya orang tua kan, disuruh datang di sekolah 6 bulan sekali lah paling nggak pas acara ini. Ini loh yang diajarin ke anak-anakmu gitu. Ini ada yang penting orang tuanya pun harus tahu. Jadi orang tua pun juga dapat pendidikan. Kalau di Finlandia itu bahkan kakek neneknya. Oh ini ada teknologi baru nih, ada kemungkinan hoax, ada kemungkinan yang salah. Mereka harus datang ke perpustakaan, mereka harus datang ke sekolah cucunya, diajarin khusus. Jadi mereka yang sudah maju pun masih diajari bagaimana berkomunikasi, berinteraksi di media sosial. Nah kita nggak ada pengalaman itu, nggak ada pendidikan, ya sudah langsung masuk aja. Kita nggak biasa berargumentasi kan, ya, adanya emosi berenang, kan. Iya. Masuk berenang nendang-nendang orang langsung, kiri kanan. Ya, jadi itu ada apa itu mungkin gegap teknologi atau culture. Itu culture Nederland kan, Mas Fahmi tahu persis. Untuk Inggris, iya memang terkenal negara yang lumayan sopan juga ya. Ya, kan mereka kan kebiasaan untuk menyampaikan pendapatnya, argumennya. Kalau kita berdebat pun mereka ada datanya, kadang-kadang pakai logika lah gitu. Kalau kita kan pakai perasaan kan, mereka pakai logika. Gitu. Iya. Amerika juga, bukannya mereka lebih blunt juga kan? Kayak misalnya, hoax, tapi mereka kan kritis-kritis juga banyak. Banyak yang kritis ada kritis data juga, gitu ya? Ada datanya kritis. Singapura kalau sama Singapura Taiwan. Singapura itu saya pernah tahun 2019 Mbak, sebelum Covid diundang ke sana. Jadi mereka itu waktu itu ada undangan dari RSIS. Kalau di kita itu CSIS-nya gitu ya. Jadi mereka itu Raja Ratnam School of Strategic gitu. Mereka mungkin waktu itu mau bikin semacam UITE versi sana, tapi dia undang semua perwakilan dari Eropa, dari Asia, saya dari Indonesia, dari Amerika, suruh cerita kondisi negaranya, kondisinya seperti apa, peraturannya seperti apa, hasilnya kayak apa. Ini benar-benar mereka nggak mau kejadian yang jelek di luar negeri itu kejadian di Singapura. Akhirnya dari situ mereka mantap membuat satu kebijakan. Dan kebijakannya di Singapura itu kan cukup keras. Ada orang ada untuk bisnis, kalau dia melakukan kesalahan langsung dihukum, ada itu. Kemudian kalau publik pun juga sama. Jadi kalau dibilang kerasnya itu bisa jadi lebih keras daripada ujaran kebencian atau mereka keluarin nggak ada tempat gitu kan. Itu udah langsung keras. Maksudnya nggak ada tempat itu di dunia mayanya diapain? Ya langsung dimonitor dan bisa dihukum mereka. Jauh masuk lebih ke keras. Hukuman pidana? Iya bisa sampai ke sana pidana atau kemudian masuk hukuman perdata kan gitu ya. Kalau bisnis itu ada. Jadinya mereka nggak banyak berani melakukan itu. Kalau di kita kan bebas. Ada UITE, tapi kan yang disasar kalau dilihat totalnya dari mereka yang berujaran kebencian tuh, ujaran kebencian yang belum ditangkap tuh jauh lebih banyak di kita.
yang belum ditangkap. Iya, kalau memang itu diterapin betul Penuh dong. kena semua, buahnya kena. Nah itu Mas, Gitu. kan Indonesia itu ujaran kebenciannya lumayan tinggi juga ya. Aku nggak tahu datanya, mungkin Mas Fahmi punya ya. Ujaran kebenciannya lumayan tinggi, hoaxnya lumayan tinggi. Kalau kita lihat tadi kan Belanda ya, terus kemudian ada Inggris di situ, ada Malaysia juga, ada Singapura. Malaysia nggak ada, Singapura ya, dan Taiwan. Beberapa di antaranya adalah politiknya itu lebih ke kerajaan gitu. Sementara di Indonesia itu kan politiknya terbelah dua gitu kan. Benar-benar terbelah dua. Dari 2014 betul nggak? Nggak tahu dari tahun. Iya, betul, dari 2014 lah paling nggak. Terbelah dua gitu. Polarisasi. Apakah karena itu polarisasi itu sehingga mereka ya ujaran kebencian tuh udah kayak kedua belah pihak tuh udah kayak gitu, yang membuat Indonesia jadi 5 terbawah tadi itu, mungkinkah dari situ? Saya kira bukan satu-satunya faktor itu iya. Itu membantu, bisa mempercepat, bisa mendukung, tapi bukan satu-satunya faktor kan gitu. Dan faktor politik tidak. Faktor politik juga iya, tapi juga karakter kan sebetulnya ya. Seperti saya ceritain, makanya di awal tadi cerita karakternya, kita itu kan nggak terbiasa untuk berdebat menggunakan logika, nggak terbiasa untuk berkomunikasi. Tapi begitu menerima media sosial keluar semuanya, dan itu didukung oleh polarisasi. Polarisasi itu sejak tahun 2014 sampai sekarang harusnya pas pilpres ya udah penggunaan buzzer selesai, ternyata enggak. Disitulah keluar. Jadi seolah-olah itu ada pembenaran selama pilpres, selama proses kontestasi. Maka di data saya itu banyak kan. Dari dua kubu itu bikin serangan, black campaign, hoax, ujaran kebencian. Itu udah banyak sekali. Kedua belah pihak, semuanya melakukan itu, ya. Semua melakukan itu. Ini kan jadi contoh kan. Akhirnya orang lihat, seperti itu tuh komunikasi itu. Dan itu media sosial ini kita pikir kan terbuka, ya. Orang di Twitter, Facebook, Instagram, jadi orang bisa akses informasi apapun kan. Jadi harusnya kita terbuka kan. Nyatanya enggak. Informasi itu nggak menyebar kemana-mana ternyata. Jadi kalau ketika sekarang ada dua klaster, dua kelompok. Informasi yang disukai kelompok ini tersirkulasi di sini aja. Entah itu di Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Informasi sama semua. Jadi ketika ada sebuah isu, top influencers yang kita lihat di media sosial, narasinya apa? Jebret. Kemudian ditambah dengan buzzers, ada meme, ada apa segala macam untuk menyerang atau opini. Ternyata itu saya ikutan grup WA kan ya, grup WA beberapa kelompok gitu. Ternyata sama, hari berikutnya langsung nyebar juga. Loh ini kan yang saya baca kemarin di Twitter. Iya. Sama persis. Yang ini juga sama, ya satunya juga sama muter. Jadi ternyata informasi itu kayak memang terbuka, tetapi tersirkulasi hanya di cluster. Makanya echo chamber tadi. Itu benar-benar membuat kita itu tidak bisa membuat informasi itu saling exchange. Yang membuat itu bukan media sosial, tapi manusianya ternyata itu. Manusianya cenderung dia pingin apa yang disukain saja. Akhirnya apa? Begitu ini ada informasi yang harusnya mereka baca yang benar nih, tapi nggak cocok buat dia, ditolak. Ini tuh juga sama sebaiknya tertolak. Jadi benar-benar informasi itu nggak exchange, muter. Ini nih yang bahaya sekali. Dan situ kalau kita lihat isinya saling merasa benar, dua-duanya merasa benar saling dengan hujat, argumennya. Yang lu salah, gua benar gitu. Betul. Nah ini kan akhirnya jadi contoh. Begitu selesai pilpres kok masih terus sampai sekarang. Banyak akun anonim, banyak contoh juga untuk blunt, ya, hoax, terus kemudian ujaran kebencian kan banyak sekali itu. Dan itu akhirnya kan jadi contoh buat orang-orang dewasa. Makanya kalau kita lihat kan banyak orang dewasa ya. Malah teenagers itu mereka nggak itu. Ini menarik. Kenapa teenagers nggak? Boleh lihat lagi nggak data yang tadi? Teenagers itu hanya 60%. 60%. Belanda itu 58 kalau nggak salah kan. Jadi selisihnya mungkin sekitar 10%-an kalau nggak salah. Antara Belanda yang bagus dengan teen Indonesia. Kenapa teen kita bagus? Dewasanya kacau. Iya, dewasanya kacau. Kenapa? Kalau dewasa tadi kan udah tahu ya, mereka yang gambar bendera-bendera tadi itu loh. Nah, mereka udah terbiasa. Nah ini 68% kan teen. Yang Belanda berapa? 57. 51. 51. Oke, lumayan. Berapa belas itu kan? 17% selisihnya. Tapi lumayan bagus. Adult 83%. Nah, itu yang persentase ini menunjukkan keparahan ya. 68% parah, adult 83% parah gitu. Nah, nambahnya 16. Tinggi. Nah di situ. Nah kalau teen itu, kalau kita lihat anak-anak ini kan mereka digital native, begitu lahir sudah digital, dan mereka nggak banyak suka politik ya, nggak beda. Nah dewasa itu politik banyak, makanya hoax segala macam biasanya banyak. Kalau dalam penelitian teman-teman di Mavindo, Cek Fakta, kalau udah urusan politik, naiknya tinggi.
isu agama, begitu masuk politik tinggi lagi hoaxnya. Itu tinggi. Nah, anak-anak kan nggak suka. Plus anak-anak ini mereka itu suka main game kadang, terus kemudian K-popers, ya. Dan kalau udah main game itu kan nggak game sendiri, online. Ada yang game ngomong, ya, pakai Discord, apa itu, ya, aplikasi lah ngobrol dengan teman yang lain, pakai chatting internasional. Artinya apa? Mereka belajar bagaimana berkomunikasi yang baik, adanya netiquette istilahnya ya, itu dengan counterpart mereka internasional. Nah, kalau misalnya dengan di K-pop misalnya, itu kan banyak anak-anak itu. Saya pernah waktu itu ngangkat K-pop. Itu pertama kali saya angkat dan mereka bilang, Mas, terima kasih banget. Ini banyak dari kehidupan kami yang tidak diketahui oleh netizen yang lain. Kami itu ketika K-pop interaksi dengan internasional, kita belajar bahasanya, culture-nya, pemikiran mereka. Saya baru dapat relate-nya tuh sekarang. Karena mereka interaksi dengan asing, artinya mereka dapat edukasi netiquette itu dari interaksi internasional ini juga, gitu. Dan beberapa sampai bilang itu, ya Mas, selama itu saya main game, itu juga sama. Kalau caps lock, jangan pakai caps lock, itu marah artinya. Marah. Mereka belajar dari sana, bagaimana menyampaikan, jadi behave kan. K-pop itu bagus, itu mereka mengajarkan solidarity, kan, friendship, komunikasi di antara mereka kan akhirnya bagus. Saya pernah diserang rame-rame sama K-popers. Oh ya? Iya. Gara-gara? Salah pengertian aja gitu mereka. Padahal saya itu juga ini bagus sebetulnya. Nulis apa? Posting apa? Waktu itu kan tentang gimana K-pop itu merajain internet lah kayak gitu. Saya agak lupa tentangnya. Cuma kemudian saya diserangin. Cuma nyerangnya ini kok pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu loh. Padahal itu bukan orang Indonesia atau orang Indonesia, K-pop Indonesia. Oke. Bapak gini. Mereka menyatakan tidak setujuannya tapi dengan bahasa yang baik. Enggak nyelekit. Enggak model. Yang saya bilang enggak sopan itu gitu. Dihajar. Kalau kita kan modelnya kan ad hominem, ya, orangnya diserang, dijatuhkan, pokoknya enggak nyambung dengan topiknya. Kalau mereka masih baik. Ini nyerang saya kok baik-baik ya. Dan ini sebagai contoh aja, itu ada impact-nya. So far masih bagus dari dapat mereka masih digital native, belajar dari luar. Nah, tapi kalau dibiarin, mereka nanti kan berinteraksi lagi dengan sesama bangsanya ini. Ya. Kena influence lagi nanti bisa. Itu soal yang hasil survei tadi ya. Ya, survei tadi. Nah, balik lagi ke yang soal tadi sedang ramai adalah mengenai itu ya tadi yang dikatakan bahwa Indonesia paling nggak sopan, tapi itu mungkin sekarang udah mulai turun ya Mas ya? Benar nggak? Udah mulai turun atau masih ramai? Soal isu itu ya? Isu-isu itu biasanya sebentar kok, hanya semingguan. Semingguan mentok itu. Seminggu nanti ada yang baru lagi? Ada baru lagi. Oh iya, gitu? Selalu begitu. Masalah selesai nggak selesai itu biasanya udah turun. Seminggu ada yang baru lagi? Iya. Itu tipikal Indonesia atau semua? Itu rata-rata. Rata-rata di banyak media sosial di negara-negara juga seperti itu. Semingguan. Bahkan ya? ada yang cuma 2 hari. Nah, yang paling lama itu Omnibus Law. Itu lama? Omnibus Law kan impact-nya gede ya. Sampai aksi di lapangan, sampai ada clash antara mahasiswa dan polisi, dan banyak sekali kan katakan kekerasan polisi. Itu kan dampaknya kan gede harusnya ya. Itu pun kalau di data saya tinggi itu cuma seminggu, habis itu udah mulai turun terus gitu. Omnibus Law yang luar biasa dampaknya. Yang pernah lama lagi apalagi masih ingat nggak? Mungkin apa Pilpres misalnya? Pilpres. Nah, kalau Pilpres 2019 ganti presiden itu nggak habis-habis. Berapa lama? Dia kan berbulan-bulan itu selama kampanye. Selama kampanye sampai ketika sedang pemilihan sampai dengan sesudah masih. Dan sesudahnya sampai habis itu selesai. Ya karena itu kan itu konsultasi yang paling panjang ya. Nah, itu yang mereka pakai terus-terusan. Nah, tapi kalau isu-isu pendek-pendek kayak ini ya mentok semingguan. Indonesia bisa nggak sih? Tadi kan masuk di negara yang bagian bawah itu best improvement gitu ya. Indonesia bisa nggak masuk ke best improvement untuk memperbaiki? Itu harapannya ya. Ketidaksopanan itu bisa nggak menurutmu? Harusnya bisa. Cuma kan lihatnya kan gini ya. Ini orang melihat kadang-kadang ini nggak sopan. Berarti kan soal etika ya. Kemudian kita bikin Dewan Etika Nasional atau gimana memperbaiki etika. Ya kan? Dari Kemenkominfo. Kominfo ada yang bikin. Kalau menurut saya masalahnya bukan hanya etika ini. Ini itu masalah gini, Mbak. Ada namanya digital citizenship. Itu ada. Ini beritanya ada juga loh yang Kemenkominfo akan bentuk ke ini ya. Ya, saya baca juga itu komite etika berinternet. Net Ethics Committee. Komite etika berinternet ya. NEC. Ini hanya salah satu. Jadi kalau kita lihat
Itu kita bicara luasnya dulu ya. Mm-mm. Ini ada saya Mbak Indi ini kan warga Indonesia, WNI. Mhm. Begitu masuk internet, kita warga mana? Wah, netizen. Netizen kan? Iya, netizen. Netizen itu istilahnya adalah digital citizen. Oh, oke. Ya, digital citizen. Nah, digital citizen itu ada namanya digital citizenship. Kewarganegaraan, keluarga digitalan. Dan itu ada ilmunya. Oke. Kita sebagai warga Indonesia harus ada kan undang-undang aturannya harus pelajarin kan. Tata kramanya di sini dan di Belanda itu beda. Nah, di kita juga ada. Misalnya itu harus ada pelajaran tentang balance antara dunia nyata dan Pelajaran digital. buat siapa? Maksudnya untuk anak-anak Mulai playgroup. sekolah. Iya. Oke. Jadi ada kurikulum. Kita belum ada ya? Makanya kalau ditanya solusinya gimana? Apakah kita masalah Komite menyelesaikan solusi karena hanya etika. Heeh. Padahal isunya tuh ini contohnya ya. Balance. Berapa jam anak-anak itu boleh pakai HP? Kemudian habis itu enggak. Satu ya kan balance well-being. Kemudian yang kedua soal privasi. Etika bahas privasi kan enggak mungkin ada iya tapi enggak. Iya. Terus kemudian soal security, dia belajar security juga enggak. Nah ini contoh nih, ini saya bilang nih. Iya. Nah, ini di sini ini di commonsense.org itu ada udah ada kurikulumnya, bisa diadopsi oleh semua negara. Buatan siapa nih? Itu rame-rame mereka bikin di internasional itu. Jadi mereka bikin Negara digital mana aja? citizenship, iya bisa diterapin. Oke. Misalnya anak playgroup itu belajar, oke gimana perasaanmu gitu kan? Gimana perasaan yang orang yang ada di sana? Nah, mereka belajar perasaan. Kemudian mulai SD kelas 1, mereka belajar tentang lampu merah di internet. Oke. Begitu lihat sesuatu, oh lampu merah nih, jangan diteruskan. Karena ada indikasi mungkin informasi tentang pedofil, kontennya nggak benar. Jadi kan ada lampu merah, jangan diterusin kan gitu ada ya. Kalau udah dewasa nggak masalah. Berarti ini masuknya ke Kemendikbud ya? Exactly. Kemenkominfo komite saja tidak cukup. Nggak cukup. Nah, etika itu salah satu, netiquette itu hanya salah satu gitu. Ada soal di situ tentang bullying ada, cyberbullying ada, soal hate speech ada. Dan itu banyak kategori, ada 7 kalau nggak salah di dalam digital citizenship ini yang akan dipelajari. Gitu. Ada nggak Indonesia udah mengarah ke, kayaknya belum ya, belum ketahuan. Ada beberapa saya lihat itu mereka kelompok-kelompok kayaknya ya, orang tua mungkin kelompok sekolah tertentu, mereka mulai mengadopsi. Tapi ini kan masih inisiatif sendiri ya, belum besar nasional. Makanya ini menurut saya ya, ini yang harus dipikirin masuk kurikulum. Berat pastinya ya, tetapi kan nantinya ini kan gini, semua warga mulai dari anak-anak kan otomatis kan menggunakan HP nantinya itu, menggunakan internet, mau nggak mau. Dan ini kan harus belajar mereka, belajar bagaimana mengakses informasi, mencari informasi yang benar. Dan itu akan kedepannya akan memang lebih banyak kerja di sini ketimbang di dunia nyata ya. Iya, jadi etika itu hanya salah satu. Tapi kalau jadi gimana misalnya ini anak ini belajarnya? Nah, kalau kamu dengan HP bisa akses internet, bukan hanya untuk main game. Kamu bisa mencari informasi untuk misalnya belajar komputer, coding, untuk sesuatu bermanfaat, bisa bikin mungkin startup, bikin bisnis segala macam. Jadi untuk sesuatu yang baik, ya. Kemudian gimana kamu mengekspresikan ketidaksukaanmu? Belajar mereka. Tidak setuju kan belajar. Akhirnya dia bisa berkomunikasi dengan orang dari manapun di seluruh dunia, karena dia butuh untuk itu kan. Arahnya ini kan jadi nantinya kan ke intelijensi digital, competitiveness, digital competitiveness istilahnya. Kita itu masih rendah banget dibanding negara yang lain. Kita belum sangat siap kalau masuk dunia digital. Dengan Malaysia, dengan yang lain-lain, mereka siap. Malaysia masuk. pun kita jauh di bawah. Jauh, mereka sudah bisa lebih bagus daripada kita. Ya, kalau salah hampir sama lah, mungkin agak kalah gitu kita. Ini sebagai contoh kan luas kan, Mbak, pelajari ya. Jadi bukan hanya kita punya masalah etika, ya udah tempel bagian etika. Harus komprehensif. Karena ini juga menyangkut masa depan anak-anak, dunia akan ke sana gitu. Jadi emang udah mulai harus dipikirin ya di Kemendikbud untuk ini gitu ya. Dari PAUD bahkan tadi kan. Dari PAUD. Wow. PAUD itu gini contohnya nih. Ya, kebetulan kan saya suka diskusi sama istri saya kan spesialis anak, dia ngurusin itu. Kalau seminar pun juga ditanya. Itu ada namanya AAP, American Association of Pediatric. Itu jadi referensi dokter anak seluruh dunia, salah satunya ya.
bahwa anak sebelum usia 2 tahun haram hukumnya dapat gadget. Dilihatin layar tuh haram. Boleh lihat misalnya hanya untuk misalnya video call sama kakek neneknya misalnya gitu kan boleh. Lewat di atas 2 tahun itu hanya misalnya pendek sekali, kurang dari 1 jam misalnya itu. Setelah di 5 tahun itu berapa itu cuma 2 jam sekali. Pokoknya dibatasi banget. Itu untuk apa? Impact ke mata, otak, pertumbuhan, emosi semua itu ada. Ini kan bagian dari pelajaran kan? Iya. Orang tua yang harus dapat, gurunya harus dapat. Dan ini kalau dilanggar semua kan bisa berimpact semua nantinya. Oke. Nah, ini semua ini harus pelajarannya ada nggak? Oke. Kan nggak ada, Pak. Oke. Jadi bukan hanya soal etika, Iya. sebetulnya ini harus di solve itu komprehensif. Jadi bayangan saya ini adalah Dikbud, kerja sama Dikbud, Kominfo, ya. Terus kemudian soal security itu ada BSSN-nya di sana kan. Itu masuk di mana? Kepolisian atau mana? PSSN Security. BSSN kan lebih ke security, Oh, nggak oke, ada penindakan. Nah, polisian itu kan penindakan. Aha. Nah, kepolisian kan juga ada cyberpolice, ya, virtual police, ya. Nah, kalau menurut saya sih oke, ini saya appreciate ini untuk temporer saja sebelum ada yang lain-lain tadi. Idealnya nggak perlu itu. Virtual police Yang nggak perlu kalau melakukan- yang ini udah selesai gitu Iya, ya. yang melakukan harusnya udah ada edukasi dari Kominfo, Dikbud, dan gitu, dan mungkin juga BSSN. Itu Virtual program police bersama. itu kerjaannya berat nggak sih? Maksudnya kan Iya. kalau ngelihat di internet terutama Twitter gitu ya, hoax banyak, ujaran kebencian banyak gitu. Ini virtual police ini kerjaannya berat nggak? Maksudnya apa semuanya harus dikasih peringatan? Kan baru 11 ya kalau nggak salah Iya. yang dikasih peringatan gitu. Padahal yang beredar di internet itu kan luar biasa gitu Mas. Iya. Apa semuanya harus dikasih peringatan sampai berapa puluh ribu orang? Itu juga pertanyaan ya. Tapi kalau saya selama ini misalnya ngobrol-ngobrol ya dengan teman-teman di Polri, atau mungkin saya membaca polanya, dulu kan pernah contoh Saracen sama MCE, Museum Cyber Army. Maksudnya ditangkap-tangkap kan pernah kan dulu. Kalau dibilang Saracen atau Museum Cyber Army waktu tahun berapa itu? Tahun 2017, 16 atau 18 lah gitu, gitu kan rame. Itu kan juga nggak banyak, padahal anggotanya kan banyak. Hanya diambil, misalnya oke, di level ibu rumah tangga ambil 1, di level mungkin di sini yang ada ngerti coding ambil 1, di level aktivis ambil 1. Jadi kayak diambil sampel-sampelnya. Oke. Lebih ke kayak deterrent effect untuk edukasi. Jadi nggak semua langsung kena. Jadi contoh-contoh saja yang diambil, tujuannya adalah jadi pelajaran buat semuanya. Tapi nggak ada efek jera juga ya? Kayaknya. Iya, makanya ini kan edukasi ya kan ya, edukasi, dan ya, kondisinya kompleks sih kita ya. Menurut Mas kondisi Fahmi politik. lumayan ada efek jera nggak? Efek jerah itu ada. Kalau lihat paling tahu efek jerahnya itu saya kira polisi sendiri. Mereka kan Mas dapat Fahmi laporan. nggak meneliti gitu. Setelah penangkapan ini maka kemudian ujaran kebencian berkurang gitu. Saya kan nggak dapat ini soalnya. Dari sekian banyak percakapan seluruh Indonesia, saya monitor semua berapa banyak ujaran, saya nggak punya itu. Biasanya spesifik. Ujaran yang mana baru saya monitor tuh siapa yang memulai, targeted ya, dan seterusnya. Nah, data keseluruhan itu polisi yang biasanya punya. Misalnya sebelumnya itu banyak tuh laporan banyak. Nah, kemudian habis itu langsung turun. Hoaxnya mulai turun. Ada itu datanya di mereka. Mereka bisa lihat sendiri. Kalau Mas Fahmi mau sih bisa sebetulnya. Secara teknologi bisa, cuma resource-nya kan belum besar ya. Dan memungkinkan sebetulnya untuk kita cek ya. Cuma kalau kan kita saya nggak menempatkan diri sebagai hoaxbuster untuk seluruhan hoax, karena sudah ada teman-teman cek fakta, Mavindo, dan media-media kan udah ada. Hanya kadang-kadang kalau ada hoax tertentu bisa nggak dimonitor? Oh bisa, ini mulai awalnya ini, yang mulai terus kemudian bikin rame dan seterusnya itu. Nah, yang itu mulai bisa. siapa, yang bikin rame siapa, termasuk akun-akun telur juga bisa tahu. Itu Mas Fahmi bisa tahu nggak? Akun telur itu milik si A, si B, si C. Nah, kalau di belakangnya siapa kita nggak tahu. Itu harus ada investigasi lagi. Ya. Ada namanya human intelligence kan. Human intelligence itu ya manual dicek dulu gitu kan. Tapi bisa Mas Fahmi cari itu. Itu ada tools kalau sampai ke nomor HP segala itu. Dari dompet kita nggak lakuin itu ya, karena itu kan kita butuh kadang akses ke data dari telco. Buat nomor HP ini punya siapa dan komunikasinya seperti apa, itu aparat lah yang tahu. Nggak drone emprit nggak sampai ke sana. Sampai palingnya ini akunnya ya, kalau toh dipakai misalnya ya. Ini akunnya yang ini, kemudian yang nyebarin ini. Nah, kemudian human intelligence kemudian ngecek lagi. Baik, terima kasih Mas Ismail Fahmi untuk waktunya. Sama-sama Mbak Indi. 1 jam 1000 pesan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.